Coba sebutin satu kerajaan besar dalam sejarah yang masih bertahan sampai hari ini. Romawi runtuh. Majapahit hilang. Ottoman berakhir. Mereka pernah jadi yang paling kuat, paling kaya, paling ditakuti, tapi tetap jatuh. Jadi pertanyaannya bukan apakah kerajaan besar akan runtuh, tapi kenapa mereka selalu runtuh? Contohnya kayak Kekaisaran Romawi. Di puncaknya, wilayahnya membentang dari Eropa sampai Timur Tengah. Kedengarannya keren, tapi makin luas wilayah, makin susah dikontrol. Komunikasi lambat, pemberontakan gampang muncul, korupsi di mana-mana. Sama kayak perusahaan yang tumbuh terlalu cepat tanpa sistem kuat. Besar itu powerful, tapi besar juga rapuh. Ambil contoh kerajaan Majapahit. Banyak orang pikir Majapahit runtuh karena serangan luar. Padahal, salah satu penyebab besarnya adalah konflik internal. Kayak Perang Paregreg, saudara lawan saudara, elit rebutan tahta. Musuh dari luar itu bahaya, tapi perpecahan dari dalam itu lebih fatal. Banyak kerajaan hancur bukan karena diserang, tapi karena retak pelan-pelan dari dalam. Lihat Kesultanan Utsmaniyah. Berabad-abad berkuasa, militer kuat, wilayah luas. Tapi ketika Eropa mulai industrialisasi, Ottoman lambat beradaptasi. Terlalu percaya diri, terlalu nyaman dengan kejayaan lama. Dan sejarah selalu kejam sama yang gak mau berubah. Dunia bergerak. Kalau kita diam, ya tertinggal. Banyak kerajaan runtuh karena ekonomi melemah. Pajak naik, rakyat nggak puas, inflasi, perdagangan terganggu. Bahkan Kekaisaran Romawi juga mengalami krisis ekonomi parah sebelum akhirnya runtuh di barat tahun 476 Masehi. Kekuasaan tanpa stabilitas ekonomi itu cuma ilusi. Kalau kita ringkas, hampir semua kerajaan besar runtuh karena terlalu luas dan sulit dikontrol, konflik internal, gagal adaptasi, krisis ekonomi, pemimpin lemah atau korup. Bukan karena takdir, tapi karena pola. Dan yang menarik, pola ini bukan cuma soal kerajaan, bisa berlaku ke negara modern, perusahaan besar, bahkan kehidupan pribadi. Kadang yang bikin kita jatuh bukan musuh besar, tapi ego, konflik, dan ketidakmauan berubah. Jadi mungkin pelajaran dari sejarah bukan cuma tentang kejayaan, tapi tentang keruntuhan. Karena yang gak belajar dari pola, biasanya akan mengulanginya. Aku Lisa, dan ini tadi Lisa Yaping, Sejarah.